Halo guys, ketemu lagi bareng gue Kakak San. Film kali ini yang mau kita bahas adalah Squid Game, film yang lagi viral tahun ini ya. Oke, nggak usah lama-lama, saya yakin kalian udah pada tahu spoilernya. Jadi langsung aja kita ke alur ceritanya. 만세. 결승점을 밟으면 Kisah dimulai dengan pemeran utama kita yang bernama Song Ji Hoon. Dia adalah seorang beban keluarga yang menjadi duda karena pekerjaan yang serabutan. Bahkan demi membelikan hadiah untuk anaknya, ia pun harus meminta uang kepada ibunya yang sudah sangat-sangat tua. Merasa uang yang diberikan itu tidak cukup, Ki-hun coba mencuri uang dari ibunya yang ada di ATM. Padahal itu adalah uang tabungan dari sang ibu yang sudah tua. Setelah mendapatkan uang, Ki-hun bergegas ke tempat judi. Di sana ia mencoba peruntungan dan berhasil memenangkan uang sebanyak 4.560.000 won. Ki-hun merasa sangat senang karena di hari itu ia berniat membelikan hadiah ulang tahun anaknya. Tapi kesenangan itu tidak berjalan lama. Pasalnya ketika ia keluar dari tempat judi, ia bertemu dengan para rentenir yang sudah mencarinya. Lantas Gihun langsung kabur begitu saja. Tanpa sengaja Gihun menabrak seorang gadis dalam perlariannya. Jadi ia pun harus rela tertangkap dan dipukuli hingga babak belur. Akibat dihajar habis-habisan, Gihun berniat membayar hutangnya dengan uang hasil judi yang ia menangkan. Namun, sialnya ternyata uang itu dicuri oleh gadis yang ditabraknya tadi. Alhasil, Gyun harus menandatangani surat penyerahan organ dalam untuk melunasi hutang-hutangnya yang dicap menggunakan tinta darah asli yang mengalir dari hidungnya. 거기 구. 죄송한데 10,000만 빌려주시면 안 될까요? Setelahnya, ia bermain capit boneka dengan dibantu seorang bocil. Ia berhasil mendapatkan satu hadiah. Bergegaslah ia menemui anak perempuannya untuk memberikan hadiah itu. Tapi sayangnya, isi hadiah itu adalah pistol korek, sehingga membuat anaknya sedikit kecewa. Tapi Gihun berjanji jika tahun depan dia akan memberikan hadiah yang jauh lebih bagus dan memberikan makanan yang lebih baik lagi. Selesai bertemu dengan anaknya, Gihun merenungi akan nasibnya yang begitu malang dan tidak memiliki uang sedikit pun. Namun ada secerca harapan ketika seorang pemuda datang dengan membawa banyak uang. Gihun diajak bermain dogji oleh pemuda itu. Barang siapa yang menang akan mendapatkan uang 100.000 won, dan bagi yang kalah akan membayarnya 100.000 won juga. Di putaran pertama, Gihun sudah kalah, namun karena dia tidak memiliki uang, akhirnya digantikan dengan tamparan. Berkali-kali ia ditampar karena dia kalah. Singkat cerita, Gihun memenangkan dan mendapatkan uang 100.000 wonnya. Pemuda itu kemudian memberikan sebuah kartu nama dan menawarkan hadiah yang jauh lebih besar jika Gihun mau mengikuti permainan berikutnya. Sesampainya di rumah, Gihun sangatlah merasa senang karena baru saja mendapatkan banyak uang. Ia bahkan memberikan uang jajan kepada ibunya. Tapi kesenangan itu lagi-lagi tidak berlangsung lama, karena sang ibu mengatakan jika anaknya Gihun akan pindah ke Amerika tahun depan. Tentu saja dia langsung kena mental, mengingat dia telah berjanji jika tahun depan akan merayakan ulang tahun anaknya dengan meriah. Karena ingin menjadi ayah yang baik dan bisa menghidupi keluarganya dengan layak, akhirnya Gihun berpikir untuk mengikuti permainan yang selanjutnya untuk mendapatkan uang. Setelahnya dia dijemput oleh para staf game tersebut dengan mobil, yang ternyata di dalam mobil itu sudah banyak orang yang tertidur karena dibius. Gihun akhirnya terbangun setelah mendengar suara musik klasik yang keras di sebuah ruangan yang entah itu ada di mana. Ia juga bingung karena saat ia bangun, pakaiannya sudah digantikan dengan bertuliskan nomor urut peserta. Ia juga bertemu dengan seorang kakek tua yang bernama Ilnam sedang menghitung jumlah orang di sana, yang padahal jumlahnya sudah tertera jelas yaitu 456 orang. Di sana, Gihun juga bertemu dengan gadis yang mencuri uangnya yang bernama Sebyok, yang sedang dipukuli oleh gangster bernama Daksu. Tidak lama kemudian, para staf permainan muncul dan menyuruh mereka semua untuk berkumpul guna menjelaskan peraturan game ini. Para staf juga membeberkan sedikit informasi pribadi para pemain yang bergelimangan akan hutang dan tidak sanggup untuk membayarnya, agar mereka semua percaya dan mau mengikuti game ini. Kemudian mereka menandatangani kontrak permainan yang berisikan 3 pasal.
Yang pertama, pemain tidak diperbolehkan berhenti bermain. Yang kedua, pemain yang menolak bermain akan dieliminasi. Dan yang ketiga, permainan dapat dihentikan jika mayoritas permainan setuju. Setelah semua selesai, semuanya berjalan menuju suatu ruangan dan bersiap memainkan game yang pertama. Di peraturan game ini, siapa yang masih bergerak setelah robot mengatakan lampu merah akan tereliminasi. Seketika semua pemain menjadi panik dan bergerak kabur. Tentu saja itu melanggar peraturan sehingga semakin banyak yang terbunuh. Namun di tengah ketakutan ada seorang kakek tua yang terus maju dan mengikuti permainan adu nyawa ini. Lantas semua pemain juga akhirnya mengikutinya. Di sini nampak Gi-hun yang sangat ketakutan diberi sedikit saran oleh Sang-woo yang merupakan teman masa kecilnya untuk terus maju dan berjalan di belakang seseorang supaya tidak terdeteksi ketika bergerak. Di detik-detik akhir, Gi-hun hampir saja terjatuh, namun diselamatkan oleh Ali, yaitu tenaga asing dari Turki. Dengan segala cara, mereka pun maju terus, hingga akhirnya berhasil ke garis finish. Kini hanya tersisa 201 peserta. Tentu saja, permainan itu membuat para peserta ketakutan dan memohon agar permainan ini disudahi saja. Alhasil, menurut peraturan permainan yang ketiga, mereka melakukan voting suara untuk menentukan permainan ini dapat dilanjutkan atau tidak. Tapi sebelum pengambilan suara, para staf mengumumkan hadiah, uang yang sudah dijanjikan. Yang dimana peserta yang tereliminasi ada 225 orang. Dan uang yang terkumpul saat ini ada 25,5 miliar won. Jika permainan dihentikan, maka uang itu akan dikirim ke keluarga peserta yang kalah dengan nilai per orangnya 100 juta won. Dengan kata lain, mereka tidak akan membawa uang sepeser pun jika permainan dihentikan. Tentu saja itu membuat pro dan kontra di antara mereka. Meskipun voting akhirnya dimenangkan oleh mereka yang ingin pulang, para peserta pun dipulangkan ke tempatnya masing-masing, walaupun harus dilempar ke tengah jalan. Esok harinya, Gi-hun melaporkan hal yang sudah dialaminya ke kantor polisi. Ia menceritakan dari awal hingga akhir permainan. Polisi yang mendengarkannya hanya bisa tertawa. Lalu Gi-hun memberikan tiket permainan yang dimilikinya, yang di sana tertera nomor telepon yang bisa dihubungi. Polisi pun coba mengonfirmasi dengan cara menelponnya, tapi ternyata yang mengangkat hanyalah wanita biasa. Hal ini membuat polisi marah dan menganggap Gi-hun sudah gila. Tak lama kemudian, ada detektif bernama Junho yang baru saja datang tertarik ketika melihat tiket permainan itu. Langsung menanyakan detail tentang apa yang baru saja Gi-hun laporkan. Rupanya Junho juga memiliki tiket yang sama persis, namun itu milik kakaknya yang sudah lama menghilang. Ia pun merasa kakaknya ada di tempat permainan yang janggal itu. Di tempat lain, Gi-hun yang kebingungan ketika di rumah tidak menemukan ibunya, yang ternyata ibunya dirawat di rumah sakit karena mengidap diabetes akut. Dokter pun menyarankan untuk segera operasi. Namun sang ibu memilih untuk pulang karena tidak memiliki biaya. Hal itu pun membuat Gi-hun kecewa akan dirinya sendiri. Ia bahkan nekat meminjam uang kepada mantan istrinya demi bisa membayar pengobatan ibunya. Namun yang ia dapat malah hinaan dari suami baru mantan istrinya, yang bahkan melarang Gi-hun untuk menemui putri kandungnya sendiri. Hal itu membuat Gi-hun marah dan langsung menghajar lelaki tersebut. Kini Gi-hun tersadarkan jika apa yang dikatakan para staf sebelum mereka dipulangkan adalah benar. Dunia luar jauh lebih kejam, semua akan kebingungan karena tidak mempunyai uang, yang pada akhirnya kita akan mati dan dikejar-kejar oleh rentenir yang tiada henti. Atas hal itulah yang membuat satu persatu peserta akhirnya memutuskan untuk terjun kembali dalam permainan adu nyawa ini. Mereka semua pun berkumpul dan dijemput seperti pertama kali ikut serta. Yang membedakan adalah kini mereka bisa lebih mempersiapkan dirinya, karena tahu
apa yang akan terjadi di sana. Sedangkan di arah lain, Junho terlihat mengikuti mobil staf yang menjemput Gi-hun. Kali ini, ia bertekad bisa masuk ke arena permainan guna mencari kakaknya yang sudah lama hilang. Junho pun berhasil melumpuhkan salah satu staf dan menyamar menjadi staf tersebut agar lebih mudah menyusup dan mencari informasi di dalamnya. Seperti biasa, para peserta yang dikumpulkan di suatu ruangan untuk digantikan pakaiannya. Tapi kali ini ada beberapa peserta yang membawa senjata dan barang-barang kecil lainnya untuk mempersiapkan game selanjutnya. Dari 201 peserta awal, kini hanya ada 187 peserta yang ikut serta kembali. 애 이름도 못 지었다는 여자도 들어왔네요. 짓고 왔나? 기훈이 형. Pada malam harinya, Sebyok yang membawa pisau kecil dibantu dengan Miryong mencoba mencari tahu kegiatan para staf dari atas atap. Di sana ia melihat staf sedang membuat gulali dengan skala besar. Namun ia belum mengetahui untuk apa semua itu. 야, 이 새끼야. 너 이거 성추행이야. Keesokan harinya semua bersiap untuk memulai permainan. Sebelum permainan dimulai, Sang-woo menanyakan apa saja yang dilihat Sebyok semalam. Sebyok mengatakan ia melihat gulali. Karena Sang-woo ini adalah orang yang pintar, ia pun menyadari jika permainan kali ini berhubungan dengan permainan masa kecilnya, yang dimana ia harus mengikis gulali tersebut sesuai bentuknya. Itulah sebabnya ia memilih bentuk segitiga, karena jauh lebih mudah untuk dikikis. Namun anehnya dia tidak memberitahukan hal ini kepada teman-teman dekatnya. Alhasil Gi-hun justru memilih bentuk payung, yang merupakan bentuk paling sulit. Peserta memiliki waktu 10 menit untuk menyelesaikan permainan ini, dan bagi mereka yang gagal mengikis sesuai bentuknya, maka akan langsung ditembak di tempat. 제발 한 번만 더. Tentu saja hal itu membuat mereka kembali terkena mental. Mereka semua bekerja keras untuk mendapatkan bentuk yang sesuai. Terlihat juga Miryong menggunakan korek api miliknya untuk memanaskan ujung jarum agar gulalinya mudah dilelehkan. Di menit-menit terakhir Gi-hun menyadari sesuatu hal, yang dimana tiap-tiap gulali itu sudah memiliki polanya sendiri. Dan yang harus dilakukannya adalah menjilati gulali tersebut hingga terlepas dari polanya. Ini adalah cara tercepat yang bisa mereka lakukan saat ini jika ingin selamat. Para peserta lain yang melihat Gi-hun pun langsung mengikuti triknya. Tak disangka hal itu pun dapat membantu peserta lain untuk menyelesaikan permainan kali ini. Namun dari sekian banyak peserta, ada satu peserta yang gagal dan langsung menyerang staf permainan. Dia pun mengancamnya dengan pistol dan menyuruh staf untuk membuka topeng. Namun sesaat ia melepas topeng, ia pun langsung ditembak oleh penyelenggara permainan. Jadi, para staf di sini sudah memiliki perjanjian jika mereka tidak boleh melepaskan topeng ataupun tidak boleh memberitahukan identitas diri selama ada di aula permainan, kecuali saat mereka ada di dalam kamar ataupun saat sedang sendirian. Semua dilakukan demi menjaga kerahasiaan permainan tersebut. Oke lah guys, sekian dulu Squid Game part pertama. Ditunggu part keduanya ya, semoga nggak lama-lama. Oke, see you next time.